Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Info Mas Dedi. Jadi untuk video kali ini gue akan membahas tentang psikopat. Psikopat ini dapat diartikan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian yang dapat ditandai oleh beberapa sikap. Di antaranya adalah sikap tidak sensitif, kasar, manipulatif, mencari sensasi, bahkan beberapa di antara mereka ini adalah orang-orang yang antisosial. Psikopat ini beda dengan orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena orang memiliki gangguan jiwa ini sejatinya tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau psikopat, dia akan sadar dengan apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Ada beberapa kasus tentang psikopat yang telah menggegerkan dunia. Di antaranya adalah, yang pertama kasus dari Suzuki Miyazaki yang berasal dari Jepang. Dia telah menghabisi 4 gadis remaja yang usianya masih belia. Yang kedua adalah Elizabeth Bathory yang telah menghabisi sebanyak 650 orang wanita. Nah, ternyata Elizabeth Bathory ini berasal dari kaum bangsawan. Yang ketiga adalah Adolf Hitler yang telah menghabisi banyak sekali kaum Yahudi yang berada di Jerman. Adapun sebuah kasus yang tidak kalah menggemparkan bagi masyarakat Indonesia di awal-awal tahun 2019, kasus dari Isabella Guzman yang telah menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan cara menikamnya sebanyak 151 kali tusukan di area leher dan wajah. Lalu setelah itu, dia memukul ibunya dengan tongkat baseball hingga ibunya sekarat bahkan meninggal. Kalau di Indonesia sendiri, psikopat ini dapat diartikan orang-orang yang memiliki muka dua. Bukan berarti orang itu benar-benar memiliki dua muka, satu di depan, satu di samping, atau satu di belakang mungkin. Bukan, tetapi memiliki dua kepribadian. Sifatnya ini akan berubah 180 derajat dari sifat yang biasa dia tunjukkan di khalayak umum. Menurut penelitian, 1% dari penduduk di muka bumi ini adalah sejatinya seorang psikopat. Tapi menurut penelitian, 5% dari penduduk di muka bumi ini sangat rentan untuk menjadi seorang psikopat. Jadi psikopat ini akan sangat senang ketika orang lain dalam penderitaan atau dalam kesusahan. Karena bagi mereka, penderitaan dan kesusahan orang lain adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi dirinya. Mungkin kalau di film-film, kalian bakal cepat mengetahui beberapa sifat asli seorang psikopat. Tetapi kalau di kehidupan nyata, kalian bakal susah banget untuk membedakan antara orang yang bukan psikopat dan orang yang ternyata memiliki sifat psikopat. Jadi untuk kalian wajib banget untuk nonton video ini sampai habis, karena di sini aku akan memberikan sebuah informasi tentang beberapa ciri-ciri seseorang yang ternyata adalah orang psikopat. Nah, tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian sudah support aku, sudah memberikan dukungan penuh untuk aku, sudah subscribe channel YouTube Info Mas Dedi tentunya. Tentunya bagi kalian belum subscribe channel YouTube aku, kalian wajib banget untuk subscribe channel YouTube aku, karena tentunya subscribe channel YouTube itu gratis, bray. Ciri-ciri tentang psikopat diantaranya adalah niatan sadis. Nah guys, jadi ciri-ciri seorang psikopat ini memiliki niatan sadis. Pada umumnya, psikopat ini memiliki sifat yang sadis. Dia akan memotivasi korbannya dengan rasa ketakutan yang berlebihan. Bahkan dia akan menyakiti korbannya secara terang-terangan dan secara perlahan. Ciri-ciri yang kedua adalah pembicara yang baik. Jadi kalau kalian berpikir bahwa psikopat ini adalah orang-orang introvert ataupun orang-orang yang pendiam, kalian salah banget. Karena sejatinya orang-orang psikopat ini ternyata memiliki skill berbicara yang baik. Dia akan mudah untuk menebarkan kebencian bagi orang-orang yang berada di sekitarnya ataupun orang-orang yang menjadi korbannya. Dan orang-orang di sekitarnya itu akan mudah percaya dengan apa yang dia lakukan ataupun dia sampaikan kepadanya. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah pembohong yang ulu. Dia adalah pembohong yang hebat dan akan dapat mudah untuk membalikan fakta, serta dia akan dapat mudah untuk meyakinkan orang-orang yang berada di sekitarnya dengan kebohongan-kebohongan yang dia tebarkan.
Ciri-ciri yang selanjutnya adalah licik dan manipulatif. Psikopat ini sejatinya akan haus dengan pujian dan akan haus dengan yang dinamakan dinomorsatukan. Nah, dia akan sangat mudah untuk mencari muka, bahkan ketika dia salah, dia tidak segan untuk memutarbalikkan fakta ataupun dia akan mengambing hitamkan seseorang tanpa dia berpikir sebab dan akibat apa yang nantinya akan orang lain tanggung dengan apa yang dia lakukan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah memiliki masa kecil yang suram. Nah guys, ternyata orang-orang psikopat ini memiliki masa kecil yang suram. Kebanyakan dari mereka ini dari kecilnya sudah menjadi korban bullying, atau mereka ini adalah korban dari broken home. Karena dia minim sekali perhatian dari kedua orang tuanya mungkin, ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dia berpikir orang lain harus lebih menderita dari penderitaan yang dia alami. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah minim merasakan emosi. Biasanya orang-orang psikopat ini akan ikut emosi ataupun akan ikut merasakan kesedihan ketika orang lain itu dalam kesusahan ataupun dalam penderitaan. Tetapi guys, hati-hati karena hal itu tidak berasal dari hatinya, melainkan dia melakukan hal itu dikarenakan dia karena ingin dijudge sebagai orang yang memiliki daya empati yang tinggi. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah suka menyiksa. Nah guys, biasanya psikopat ini akan melampiaskannya dengan cara menyiksa. Baik itu hewan peliharaan atau kasus-kasus besar itu akan menyakiti orang lain. Nah guys, biasanya dia akan menyiksa hewan-hewan yang berada di sekitarnya, ataupun biasanya dia akan menyakiti hewan peliharaannya dengan cara menyakitinya, atau beberapa kasus diantaranya itu dia akan tega membunuhnya dengan cara memutilasi. Bahkan beberapa kasus yang besar, psikopat ini tidak segan untuk menyakiti sesama manusia. Nah, jadi gimana guys? Apakah ada di sekitar kalian ini, teman-teman kalian mungkin yang memiliki salah satu ciri yang aku sebutin tadi? Kalau memang ada, kalian harus berhati-hati dengan orang tersebut. Nah, untuk video selanjutnya, kalian boleh request di kolom komentar. Apapun itu, insya Allah aku akan buatkan. Misalnya di video ini, kalian ada yang tersinggung, aku meminta maaf untuk kalian. Dan untuk video selanjutnya, pokoknya kalian boleh request di kolom komentar. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini. Dan aku mengucapkan arigatou gozaimasu. Terima kasih, bye-bye.